Nah, baik. Masuk kita dalam pembahasan idgham bigunna. Yang kemarin kita sudah selesai membahas tentang idhar khalqi. Nah, sekarang masuk kepada idgham bigunna. Idgham artinya memasukkan. Gunna artinya mendengung. Bigunna dengan mendengung. Hukum bacaan disebut idgham bigunna ialah apabila nun sukun atau tanwin bertemu kepada salah satu huruf ini, yang 4 ini. Ya, waw, nun, mim. Mim, nun, waw, ya. Waw, ya, nun, mim. Jadi gitu. Apabila nun sukun atau tanwin bertemu kepada huruf mim atau nun atau waw atau ya, maka disebutlah hukum bacaannya idgham bigunna. Dimasukkan dan didengungkan. Apanya yang dimasukkan? Yang dimasukkan itu adalah nun sukunnya atau tanwinnya. Baru dimasukkan dan mendengung. Apanya yang didengungkan? Yang didengungkan itu adalah hurufnya. Mim, nun, waw, ya. Nah, kita ambil contoh bahasa. Lan. Kata pertama lan. Kata kedua yakula. Kata pertama kitaban. Kata kedua yalqahu. Ini nun sukun bertemu kepada ya. Jadi dibacanya layakula. Layakula. Nunnya hilang, masuk kepada ya. Ya-nya didengungkan seperti dia bertasdid. Jadi membacanya layakula. Tuh, dia dijelaskan. Tidak dibaca lan yakula, tidak, tapi dibaca layakula. Tuh, jelas ya. Masuk kitaban yalqahu, dibaca kitaban yalqahu. Kenapa? Tanwinnya hilang, sudah masuk kepada ya. Nah, ya-nya didengungkan. Jadi begitu dia. Jadi seperti kata kaidah bahasa, kullu sayin sababun, kullu sayin alamah, kullu sayin adabun. Setiap-tiap perkara ada sebabnya. Apa sebab dia dikatakan idgham bigunna? Kullu sayin alamah. Oh ya, dia dikatakan idgham bigunna sebabnya dia mempunyai ciri, alamah, tanda. Tanda alamatnya apa? Nun sukun atau tanwin bertemu kepada huruf yang 4 ini. Kullu sayin adabun. Setiap-tiap perkara ada adabnya, cara etikanya. Nah, ketika sudah ada nun sukun bertemu kepada cirinya tadi nih, mim atau huruf yang lain ini, nun waw ya, maka dia membacanya dimasukkan dan didengungkan. Apanya yang dimasukkan? Nun sukunnya atau tanwinnya. Apanya yang didengungkan? Hurufnya. Jadi ketika huruf kemasukan kepada nun sukun atau tanwin, huruf yang 4 ini, maka dia didengungkan. Nah, adabnya mendengungkan itu gimana? Membacanya hurufnya itu seperti dua, seperti bertasdid dia. Jadi membacanya itu layakula kitaban yalqahu. Nah, jadi seandainya dia tidak didengungkan gimana? Contoh, tidak didengungkan. Layakula, dia sudah masuk, nunnya sudah masuk, tetapi tidak didengungkan. Kurang satu syarat adabnya itu. Kurang satu, jadi nanti dia marah dia sama kita. Makanya bacanya harus benar, membaca Al-Qur'annya harus tepat dia gitu. Kalau dia dibaca layakula, nanti dia jatuhnya bukan kepada hukum idgham bigunna. Lari dia kepada alamatnya, tetapi dia menjadi mat lain. Mat lain itu apabila ada huruf di depannya berharokah atas, ya kan? Berbaris atas, maka di depannya ada ya mati, seperti mati jadi ianya tuh. Layakula. Jadi begitu, tapi tidak bisa. Jadi dia harus dibaca layakula, dibaca dengan mendengung gitu. Jadi jelas. Masuk kepada contoh yang berikutnya di dalam bacaan per ayatnya. Ya bertemu nun, nun bertemu nun, mim bertemu nun, waw bertemu nun.
nun mati bertemu kepada hurufnya yang 4 ini. Contoh bacaannya, may ya'mal min ni'matin mim masad min waraihim. Nah, nunnya hilang. Karena apa hilang? Karena dia sudah dimasukkan kepada setiap huruf yang ada di depannya. Dan huruf itu wajib dia mendengung karena dia sudah kemasukan kepada nun sukun tadi. Jadi kalau ada orang kesurupan, kemasukan jin gitu, nah berarti ada jin di dalam tubuhnya. Itu orang itu mendengung-dengung dia. Contohnya seperti itu. Makanya baca Qur'annya baik-baik, ingat Allah supaya tidak kemasukan jin. Tuh, ya benar ini. Jadi jelas, mayyamal tuh. Jadi apabila kemasukan ini huruf, maka ini contoh nih, dia masuk, set. Setelah masuk, berarti ini kan tetap ada. Nah, yang masuk tadi itu dia bukan hilang, tapi dia ada menandakan itu. Kalau ada wadah dimasukkan suatu benda, kan dia bersuara dia. Oh, berarti ada sesuatu di dalamnya. Nah, jadi kenapa si ya ini, si nun ini, si mim ini, waw ini mendengung karena ada kemasukan sesuatu hal. Apa? Si nun tadi, nun mati, gitu. Nun matinya masuk dia ke dalam. Jadi inilah istilah bacaannya, disebut hukumnya idgham bi gunna. Idgham artinya memasukkan, guna mendengungkan, biguna dengan mendengung. Apanya yang dimasukkan? Yang dimasukkan adalah nun sukun atau tanwin. Apanya yang didengungkan? Yang didengungkan adalah hurufnya. Apabila nun sukun atau tanwin bertemu kepada huruf yang 4 ini, maka jatuhlah hukumnya idgham bi gunna. Jelas ya? Mengerti? Masuklah kita kepada pembacaan ayat yang berikutnya. Ya bertemu tanwin, nun bertemu tanwin, mim bertemu tanwin, waw bertemu tanwin. Tanwin ini siapa tanwin ini? Tanwin ini harus kenal. Tanwin ini juga nun. Nun. Kenapa tanwin dikatakan nun? Iya, karena dia bunyinya bila berbaris atas an, berbaris bawah in, berbaris depan un. An, in, un. Itulah namanya tanwin. Tapi dia tidak ditulis begitu loh. Kenapa? Karena memang begitu kaidahnya. Tapi kalau ada takrif supaya kita lebih mengerti, nun sakinatun talhaqu akhirul ismi lafzun la khatan. Nun yang sukun yang ada di akhir kalimat isim adanya bila mana diucapkan, tidak dalam penulisan, la khatan katanya tuh. Jadi nun sakinatun talhaqu akhirul ismi lafzun la khatan. Nun yang sukun yang ada di kalimat isim adanya bila mana diucapkan, tidak dituliskan. Nah, itu dia takrifnya. Jadi harus mengerti kenapa ini. Jadi sebenarnya ini adalah nun sukun juga, tapi dia diistilahkan dalam kaidah ilmu tajwid ini namanya tanwin, an, in, un. Jadi apabila nun sukun atau tanwin bertemu kepada huruf ini, maka diidghamkanlah dia. Contohnya, yauma idzi yasduru amilatun nasibah bihijaratin min sijil malau wa addadah. Nah, sebelumnya seandainya kita tidak memakai hukum membacanya, ayo kita baca yauma idin yasduru, kan begitu membacanya. Amilatun nasibah, tidak mendengung walaupun bertemu nun sama nun. Baru bihijaratin min sijil, tin sama mim. Tuh, karena belum masuk hukum. Malan wa addadah, begitu membacanya. Nah, jadi dalam istilah ilmu tajwid, kaidahnya kita diperintahkan, oh ini kena hukum. Kalau sudah dihukum berarti jatuh pasalnya idgham bi gunna katanya. Hukumnya idgham bi gunna. Oh, apa arti idgham? Dimasukkan. Apanya yang dimasukkan? Si tanwin ini. Baru digunakan, dimasukkan dan digunakan. Dimasukkan kemana si tanwin? Dimasukkan kepada huruf yang mim, nun, waw, ya. Selain itu tidak. Karena nanti lain lagi bahasannya.
Jadi mim, nun, waw, ya. Apabila tanwin bertemu pada huruf ini, maka idgham bigunna, dimasukkan dan didengungkan dia. Jadi jelas. Jadi membacanya harus yauma idin yasduru amilatun nasibah bihijaratin min sijil malau wa'addadah. Ingat, mendengungkannya 2 harka supaya jelas dengungannya. Karena kalau tidak dibaca lama, nanti tidak ketahuan ini mendengung atau tidak gitu. Ya, jadi jelas ya. Nah, jadi kembali ke pembahasan. Jadi ada juga nun sukun atau tanwin bertemu kepada huruf yang seperti dicirikan ini, tapi dia tidak idgham diguna, tapi pembahasannya idhar wajib. Idhar wajib ini dia cuman membedakannya, dia nun sukun, nunnya mati, tapi dia di dalam satu kalimat. Kalau ini nunnya mati, dia di antara 2 kalimat, lan yakula kitaban yalqahuna. Kalau dia izhar wajib itu dia seperti gini. Ini mati. Ya kan? Kinwa nun. Gitu. Nah, ini nunnya mati bertemu dengan waw. Nah, tapi karena mereka di dalam satu kalimat yang sama, dia tidak dimasukkan ke dalam bahasan idgham bigunna, tapi ini izhar wajib. Wajib membacanya begitu saja. Karena di dalam satu kalimat. Kalau ini kenapa dia dikatakan idgham bigunna? Karena dia katanya 2, dia berbeda. Mudah-mudahan penjelasannya jelas ya. Nah, kalau jelas, nanti kalau tidak tahu ditanyakan lagi, boleh kita sharing-sharing lagi. Nah, saya kasih contoh bacaan seperti mana tadi nun sukun atau tanwin yang di akhir kalimat isim di dalam Al-Quran. Nah, seperti ini contoh membacanya. Qul huwallahu ahad. Nah, kalau dia mati waqaf, dia ahad. Tapi kalau dia disambung, Qul huwallahu ahadunillahus somad. Kan gitu cara membacanya. Tidak bisa dia dibaca Qul huwallahu ahadulillahus somad. Salah. Ketika dia mau disambung atau diwasol istilahnya, dia harus dibaca nunnya itu. Karena ahadun itu tanwin, itu nun, berarti dia ada. Seperti ta'rif tadi, nun sakinatun talhaq akhirul ismi labzon la khatan. Nun yang sukun yang ada di akhir kalimat isim adanya bila mana diucapkan, tidak di dalam penulisan. Jadi jelas. Mana lagi seperti contoh ayat wailun likulli humazatil lumazah. Kan begitu. Kalau dia diwakaf, tapi kalau dia diwasol, disambung, wailul likulli humazatil lumazatin alladzi jama'a malan wa 'addada. Nah, jadi dia begitu, harus mengerti jelas. Ya, paham ya? Nah, nanti kita bahas-bahas lagi. Mudah-mudahan penjelasan idgham bigunna kali ini bermanfaat, jelas, dan membuat kita mengerti. Wallahu a'lam bishawab. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim tanzilal azizir rahim